Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan membahas sebuah topik di kedokteran nuklir yang berjudul Theranostic untuk Triple Negative Breast Cancer atau TNBC. Boleh next? Oke, adapun anggota kelompok kami yaitu Anissa Rahman, yaitu saya sendiri, lalu ada Devani Fitriani, dan juga ada Restu Alfa. Boleh next? Nah, adapun isi dari PPT kami yaitu ada pendahuluan, diagnostik untuk TNBC, lalu bagaimana untuk terapinya, juga bagaimana untuk teranostiknya itu sendiri, kemudian ada kelebihan dan tantangan, serta perkembangan terkini. Boleh next? Yang pertama kita mulai masuk ke pendahuluan. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu nih, apa itu TNBC? Oke, TNBC itu sebenarnya singkatan dari Triple Negative Breast Cancer, yang mana ini adalah salah satu jenis kanker payudara yang biasanya itu ditandai dengan tidak adanya reseptor hormon estrogen, juga progesteron, dan juga reseptor pertumbuhan epidermal atau HER2. Dengan sekitar 10-15% kanker payudara ini didiagnostik sebagai TNBC. Jadi artinya tumor TNBC ini tidak dapat merespon terapi yang biasanya itu ditargetkan gitu pada reseptor hormon atau reseptor HER2. Boleh next? Nah, adapun juga beberapa kesulitan untuk TNBC yang dia itu sebenarnya sulit diobati gitu dengan terapi standar. Yang pertama itu ada karena tumor TNBC ini tidak memiliki reseptor hormon atau HER2. Jadi terapi yang biasa ini tidak ditargetkan, ya biasanya itu kan ditargetkan pada reseptor HER2 gitu. Nah, namun karena tidak memiliki ini, jadi dia itu kurang efektif. Tapi ada juga beberapa terapi yang biasanya itu digunakan pada kanker payudara, seperti misalnya terapi hormon atau terapi anti HER2, tapi juga dari hasilnya itu tidak memberikan manfaat yang signifikan gitu pada pasien TNBC itu sendiri. Nah, lalu yang kedua adalah tumor TNBC ini cenderung lebih agresif dan juga memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat gitu dibandingkan beberapa jenis kanker payudara lainnya. Dan hal ini tentu akan membuat sulit untuk mengontrol atau menghentikan pertumbuhan tumor secara efektif dengan terapi standar. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu ada sifat biologis dari TNBC sendiri yang heterogen. Dan ini juga menyebabkan kesulitan tentunya dalam pengelolaannya. Jadi TNBC itu sendiri terdiri dari subpopulasi sel kanker yang berbeda gitu, dengan karakteristik genetik yang beragam gitu. Dan hal ini juga menyebabkan resistensi terhadap terapi dan juga tentunya membuat sulit untuk mengembangkan pendekatan dengan terapi yang efektif. Nah, oleh karena itu dari faktor ketiga hal ini yang sulit diobati, makanya ada satu metode yaitu teranostik untuk melakukan pendekatan secara efektif gitu untuk mengobati TNBC ini sendiri. Nah, apa itu teranostik dan bagaimana konsepnya mungkin akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai diagnosis dan terapi untuk TNBC setelah sebelumnya telah dimention tentang TNBC di pendahuluan. Jadi, karena TNBC ditandai dengan kurangnya tingkat IR dan PR yang signifikan secara klinis, serta amplifikasi atau ekspresi berlebih dari HER2, kadar protein IR, PR, dan HER2 dinilai dengan immunohistochemistry. Selain itu, amplifikasi gen HER2-NEW dinilai dengan fluorescence in situ hybridization atau dikenal dengan FISH, dengan atau tanpa immunohistochemistry. Menurut kriteria diagnosis patologi MD Anderson Cancer Center untuk TNBC, status IR, PA, dan PR ditentukan dengan menggunakan immunohistochemistry dengan batas negatif kurang dari 10%. Dan status HER2-NEW dianggap negatif jika immunohistochemistry 0 hingga 1+ tanpa FISH atau hasil FISH yang negatif. Kriteria diagnosis TNBC ini dirangkum dalam tabel 1.1 yang pada layar berikut. Untuk sampel dengan status HER2 yang tidak jelas secara immunohistochemistry, analisis lebih lanjut dengan FISH harus dilakukan untuk mengkonfirmasi status HER2 dan sebaliknya. Selain itu, pengujian ulang harus dipertimbangkan jika hasilnya tampak tidak sesuai dengan temuan histopatologis lainnya.
Nah, kemudian masih mengenai diagnosis pada TNBC dengan pencitraan medis sebagai pelengkap metode diagnostik. Untuk diagnosis TNBC ini mirip dengan varian kanker payudara lainnya seperti dengan MRI, USG, dan mamografi, lalu biopsi. Ketika dilakukan biopsi dan mengirimkannya ke laboratorium, dilakukannya tes khusus yang disebut immunohistochemistry yang disebutkan di slide sebelumnya, yang merupakan pewarnaan khusus dan hanya dilakukan pada biopsi. 3 noda pada biopsi yang negatif, diantaranya itu ada IR, estrogen level, PR, progesteron level, dan HER2 level. Jadi, kanker payudara triple negatif ini diagnosisnya berdasarkan status reseptor, yakni mengacu pada 3 hal yang negatif, yaitu reseptor estrogen, reseptor progesteron, dan gen atau protein HER2 null. Jika tumor tidak memiliki ketiga penanda atau karakteristik ini, jadi negatif untuk reseptor estrogen, negatif untuk reseptor progesteron, dan negatif untuk HER2, maka disebut kanker payudara triple negatif. Jadi tanpa biopsi kita tidak akan pernah bisa mendiagnosis kanker payudara triple negatif, dan karena tidak ada target untuk melawan kanker payudara triple negatif, dengan kata lain kita tidak dapat menggunakan terapi untuk melawan reseptor estrogen dan progesteron atau melawan HER2. Maka ini adalah jenis kanker yang dapat dikatakan sulit untuk diobati seperti yang telah disebutkan di pendahuluan tadi. Kemudian masuk pada terapi untuk TNBC ini. Pada kanker payudara triple negatif, tahap demi tahap sebagian besar pengobatannya serupa. Ada peran kemoterapi, pembedahan, dan radioterapi. Yang pasti ketika tumor sudah lanjut secara lokal atau menyebar ke kelenjar getah bening, ada peran yang sangat penting untuk memberikan kemoterapi terlebih dahulu dan kemudian mengoperasi tumor. Hal ini kita tahu karena tumor memiliki kecenderungan untuk menyebar dari payudara ke bagian tubuh lainnya. Dan begitu pasien memiliki kanker payudara triple negatif stadium 3 atau 2, maka tenaga medis biasanya memulai dengan kemoterapi dan kemudian melakukan pembedahan. Jika sayangnya didiagnosis pada stadium yang lebih lanjut atau stadium 4 kanker payudara triple negatif, maka tumor ini merespon dengan baik terhadap kemoterapi, dan ketika hal tersebut terjadi, tenaga medis bahkan dapat menambahkan imunoterapi pada kanker payudara triple negatif ini. Dan di antara semua subtipe kanker payudara, imunoterapi memainkan peran penting pada stadium awal kanker payudara triple negatif, serta pada stadium lanjut. Karena kadar hormon negatif, maka tidak ada peran terapi hormon pada kanker payudara triple negatif ini. Dan saat ini selama 2-3 tahun terakhir, tenaga medis telah mulai menggunakan terapi target pada kanker payudara triple negatif. Nah, sebelumnya tidak ada terapi yang ditargetkan untuk triple negatif, tetapi sekarang jika pasien memiliki kanker payudara triple negatif yang bersifat genetik atau neurogen dan disebabkan oleh gen BRCA1 atau 2 yang abnormal dalam tubuh pasien, dokter dapat menggunakan tablet yang disebut olaparib. Dan tablet olaparib ini hanya bekerja pada pasien yang memiliki mutasi BRCA dan kanker payudara triple negatif. Sebagai tambahan, imunoterapi bekerja dengan merangsang atau memperkuat respon kekebalan tubuh terhadap kanker. Salah satu mekanisme yang sering digunakan dalam imunoterapi adalah penghambatan checkpoint imun. Sistem kekebalan tubuh memiliki mekanisme kontrol yang disebut checkpoint imun yang mencegah respon kekebalan tubuh yang berlebihan. Kanker dapat memanfaatkan mekanisme ini untuk melindungi diri dari serangan sistem kekebalan. Kemudian imunoterapi dengan penghambatan checkpoint imun menghilangkan hambatan ini sehingga memungkinkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker dengan lebih efektif. Baik, selanjutnya ada theranostic TNBC. Boleh next? Oke, nah jadi theranostic untuk TNBC ini adalah jenis perawatan yang menggabungkan strategi diagnostik dan terapeutik untuk memberikan perawatan yang dipersonalisasi bagi pasien TNBC. Nah, terapi ini cukup berbeda dari terapi dan diagnostik tradisional karena memungkinkan dari terapi bertarget ini yang disesuaikan dengan karakteristik spesifik tumor pasiennya. Jadi, theranostik ini dapat digunakan untuk mengembangkan rencana perawatan yang dipersonalisasi untuk pasien TNBC berdasarkan karakteristik spesifik tumor mereka. Misalnya, sebagai contohnya itu ada theranostik dapat menggunakan nanoteknologi untuk biasanya tuh mengantarkan obat secara langsung ke sel kankernya atau menggunakan radio tracer untuk mengidentifikasi sel kanker dan memberikan terapi radiasi yang ditargetkan.
Terus juga dari teranostik ini menggunakan biomarker untuk mengidentifikasi karakteristik spesifik tumor pasien yang dapat membantu untuk memandu pemilihan pengobatan. Nah, sebagai contohnya, salah satu strategi potensial untuk mengatasi resistensi obat pada TNBC adalah dengan menggabungkan antibodi monoklonal dengan radionukleida terapeutik. Nah, contoh lainnya juga adalah menggunakan TRT dengan target reseptor angiogenik yang itu tuh dapat menunjukkan harapan gitu dalam mengobati TNBC ini. Jadi secara keseluruhan, teranostik ini menawarkan pendekatan yang menjanjikan untuk pengobatan TNBC dengan memungkinkan terapi bertarget yang disesuaikan dengan karakteristik spesifik tumor pasien. Dan terapi ini tadi berbeda ya dengan terapi dan diagnostik tradisional karena dia itu menggabungkan strategi diagnostik dan terapeutik untuk memberikan pengobatan yang dipersonalisasi bagi pasien TNBC. Oke, mungkin itu. Boleh next? Oke, selanjutnya setelah dijelaskan mengenai konsep dasar tentang apa itu teranostik, saya akan menjelaskan kelebihan serta mungkin tantangan yang kita hadapi apabila kita akan menggunakan atau meneliti lebih lanjut mengenai teranostik itu sendiri. Jadi yang pertama kelebihannya itu adalah seperti yang sudah disebutkan oleh itu sendiri dapat dipersonalisasi atau perawatan personal gitu disebutnya. Nah, jadi seperti yang sudah disebutkan, teranostik ini menggabungkan metode diagnostik dan terapi, dan penggabungan ini juga memungkinkan pengobatan yang lebih efektif dengan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik TNBC tadi. Nah, dalam pengobatan yang dipersonalisasi ini, perencanaan perawatan ini dikhususkan dan dibuat untuk setiap pasien secara individual tergantung permasalahan atau tingkat penyakit atau TNBC sendiri. TNBC-nya itu sendiri. Nah, kemudian konsep pemberian obat dan agen kontras secara simultan atau secara bersamaan dalam hal pemberian diagnostik dan terapi ini, alokasi target itu bertujuan untuk berkontribusi dalam si perawatan personal ini itu juga. Oke, boleh next. Nah, yang kedua, diagnostik dan perawatan yang simultan atau yang diberikan secara bersamaan. Nah, jadi dalam teranostik ini dimungkinkan identifikasi biomarker kanker dan pemberian agen terapi secara bersamaan, dan hal ini mempersingkat proses diagnostik dan pengobatan tersebut. Nah, pendekatan terintegrasi ini berpotensi meningkatkan hasil yang diterima oleh pasien. Selain itu, seperti yang sudah disebutkan juga, digunakan nanopartikel dalam menjalankan teranostik ini, dan penggunaan nanopartikel yang terkonjugasi dengan material anti kanker dan ligan, dan penargetan ligan itu memungkinkan pemberian obat dan visualisasi lesi dengan toksisitas minimal, sehingga bahaya yang didapat diterima oleh jaringan atau oleh tubuh pasien itu seminimal mungkin dibandingkan dengan diagnosis dan perawatan yang terpisah. Nah, kemudian yang terakhir itu ada nanopartikel tunggal yang digunakan itu dikonjugasi dengan berbagai material fungsional. Jika boleh next. Nah, selanjutnya keuntungan atau kelebihan dari penggunaan teranostik itu adalah monitoring yang non-invasif. Jadi seperti kita ketahui, teknik-teknik teranostik itu biasanya melibatkan modalitas non-invasif seperti PET atau MRI atau magnetic resonance imaging untuk memonitor respon perawatan dan progresi tumornya itu sendiri. Nah, hal ini itu membantu mereduksi kebutuhan prosedur invasif dan meningkatkan kenyamanan pasien. Dan yang terakhir, contoh dari monitoring non-invasif ini adalah MRMI dengan EDB-FN atau extra domain B fibronectin, di mana dalam monitoring non-invasif jenis ini, tumor ini terbukti efektif untuk memantau respon tumor secara non-invasif dan efikasi terapi juga dari nanopartikel pada TNBC. Boleh next. Nah, selain ada kelebihan, tentu saja dalam penggunaan teranostik ada tantangan tersendiri. Yang pertama, dari heterogenitas biomarker atau jenis biomarker yang sama
heterogenitas molekuler dan genetiknya, sehingga sulit sekali untuk mengidentifikasi biomarker yang sesuai untuk pendekatan teranostik yang ditargetkan. Dan dalam mengatasi hambatan ini diperlukan penelitian yang ekstensif dan pengembangan alat diagnostik dan yang lebih presisi. Tentunya juga biasanya membutuhkan biaya yang proses yang kompleks, dan selanjutnya para peneliti juga perlu mengoptimalkan sistem pengiriman atau delivery dan memastikan stabilitas dan oke, next. Yang selanjutnya yang menjadi tantangan itu adalah terjemahan klinis dari proses teranostik itu sendiri. Jadi selain menentukan agen dan nanopartikelnya itu sulit, mentranslasikan pendekatan teranostik itu sendiri dari penelitian praklinis ke aplikasi klinis itu dapat menjadi proses yang memakan waktu dan memakan biaya. Dan tantangan regulasi dan juga logistik yang harus diatasi sebelum pendekatan-pendekatan ini juga dapat diterapkan secara luas dalam pengaturan klinis. Nah, yang terakhir ada resistensi dan heterogenitas tumor. Nah, jadi si TNBC ini dapat menunjukkan resistensi intrinsik dan terperoleh terhadap terapi, termasuk yang digunakan dalam teranostik. Selain itu, adanya heterogenitas tumor dapat menyebabkan munculnya subpopulasi sel kanker yang resisten terhadap pengobatan yang ditargetkan. Jadi bisa jadi si jenis teranostik yang digunakan yang sudah dipersonalisasi itu tidak bisa mencapai tumor-tumor yang mungkin saja berbeda dari jenis-jenis tumor lainnya gitu. Dan yang menjadi tantangan dan hal ini menjadi tantangan bagi efektivitas teranostik. Dan selanjutnya perkembangan teranostik. Salah satunya adalah dalam biosensor berbasis grafin untuk teranostik penyakit. Nah, jadi dalam berkembangnya teknologi nano, material-material nano yang dimodifikasi sebagai platform nano multifungsi untuk terapi kanker dan diagnostik atau keduanya dalam hal ini teranostik menyebabkan adanya meningkatnya perhatian pada topik tersebut. Dan pada dekade ini telah menjadi peningkatan yang stabil pada riset aplikasi biomedis dan nanopartikel Mesoporus silica atau MSNS pada kanker hati. Nah, bisa dilihat pada figur pertama ini, ada gambar satu, riset-riset tentang MSNS dalam Mesoporus atau Mesoporus silica dalam satu dekade terakhir itu semakin meningkat. Nah, secara umum, si MSNS yang sedang dikembangkan ini memiliki sifat-sifat struktural dan unik sebagai berikut. Yang pertama, ada ukuran pori yang dapat disesuaikan. Nah, hal ini memungkinkan kemampuan berbagai agen dapat dienkapsulasi dalam nanopartikel. Dan yang kedua itu ada ukuran dan bentuk partikel yang dapat diatur. Hal ini berkaitan dengan si MSNS yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda itu memiliki karakteristik yang unik sehingga dapat memudahkan peneliti atau mungkin dalam hal ini fisikawan medis dalam memilih partikel yang paling sesuai untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga ada porositas berurutan dan luas permukaan yang besar. Hal ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap beban agen dan kinetika pelepasan. Yang keempat ada muatan agen yang tinggi, dan hal ini tuh disebabkan oleh struktur dalam yang sangat berpori. Selanjutnya ada permukaan fungsional yang mudah. Maksudnya ini menjadi fungsi dalam menciptakan material hibrida yang memiliki kinerja tinggi. Selanjutnya ada biokompatibilitas yang sangat baik. Dan next.
Nah, gambar di selanjutnya ini, gambar 2, itu memperlihatkan transmission elektron mikroskop dari MSN yang menjelaskan properti-properti yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi mungkin kesimpulannya, mengapa sekarang itu dikembangkan MSN. Jadi struktur theranostik dari yang berbasis MSN ini mampu mendeteksi tumor tidak hanya sebelum atau setelah, tetapi juga selama pengobatan. Gitu. Okay, next. Oke, jadi kesimpulannya, theranostik adalah segala pengobatan yang dipersonalisasi yang menggabungkan diagnostik dan terapi untuk meningkatkan hasil pengobatan dan mengurangi efek samping pada TNBC. Beberapa teknologi yang dikembangkan untuk theranostik pada TNBC meliputi pencitraan molekuler, biomarker, dan teknologi nano. Terapi theranostik untuk TNBC saat ini menggunakan konjugat obat antibodi atau ADC, pembunuh sel kanker berbasis radiasi, dan imunoterapi. Namun, pilihan imunoterapi untuk TNBC harus didasarkan pada kesehatan pasien secara keseluruhan dan bentuk TNBC yang ada. Nah, pada TNBC, theranostik dapat membantu memprediksi respon pasien terhadap pengobatan, menilai risiko kekambuhan, dan mengidentifikasi pasien yang paling cocok untuk menerima pengobatan tertentu. Karena memiliki potensi untuk meningkatkan hasil pengobatan pasien, terapi theranostik harus dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan pengobatan yang efektif untuk TNBC. Nah, theranostik juga memiliki potensi yang luar biasa sebagai pilihan pengobatan yang dipersonalisasi untuk TNBC dan pada akhirnya dapat meningkatkan harapan hidup pasien meskipun masih dalam tahap pengembangan. Nah, mungkin ada tambahan lagi selain pada TNBC, banyak juga dikembangkan theranostik lain dalam nanoteknologi, salah satunya dalam kanker hati. Mungkin ini referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.